Penyesalan suami arogan. Bab 63. Mama. Pekik Lira meraih tangan ibunya mengecup lalu mencium kedua pipi Arumi, begitu pula Arumi yang juga sangat rindu pada putrinya. Wah! Putriku tambah cantik dan kinclong. Puji Arumi saat merenggangkan pelukannya pada Lira. Mama juga. Pulang dari Belanda makin cantik, puji Lira mengukir senyum di bibirnya. Lira. Kita pindah restoran aja yuk, yang pastinya langganan suami kamu, rengek Arumi. Baik Mama. Ayo kita ke restoran lain. Ajak Lira sambil memeluk lengan ibunya menuju mobilnya. Arumi masuk ke mobil itu sambil membayangkan jika ia bisa memiliki mobil ini dan membawanya menemui teman-teman sosialitanya. Mobil mewah itu kembali bergerak menuju restoran mewah yang hanya didatangi kaum elit atau orang yang punya dompet tebal merasa percaya diri makan di tempat itu. Mama menginap di mana? Tanya Arumi saat mereka sudah tiba di restoran yang dimaksud. Di rumah teman. Papamu tidak memberikan aku apapun, bagaimana aku mau menetap lama di Indonesia, Lira? Oh ya, bagaimana kalau kamu belikan apartemen mewah untuk Mama agar Mama bisa menetap di Jakarta lagi dan tidak usah kembali ke Eropa? Tidak enak menumpang di rumah kakak walaupun mereka sangat baik padaku, pinta Arumi. Untuk beli apartemen mewah, pastinya aku tidak bisa Mama karena Lira belum bekerja. Kalau menyewanya untuk Mama, Lira harus minta izin pada Kak Wira dulu. Tapi, jangan yang mewah ya, Mam. Bagaimana? Tawar Lira. Wajah Arumi terlihat sangat kesal mendapati jawaban putrinya. Apakah suamimu itu sangat pelit hingga kamu begitu takut untuk menghamburkan uangnya terhadap ibu mertuanya sendiri? Pasti kamu mendapatkan black card darinya, bukan? Tanya Arumi seraya menarik tas milik putrinya yang ada di atas meja itu sambil membuka dompet milik Lira, dan benar dugaannya putrinya memiliki black card. Mama. Jangan begitu Mama. Malu sama orang. Ucap Lira sambil memohon. Lira. Lihatlah ini. Kartu ini bisa beli apa saja termasuk apartemen mewah. Abis makan siang kita lihat apartemen mewah ya. Cukup bayar pakai ini saja dan uang suamimu tak akan berkurang dan tak akan membuat ia miskin, ucap Arumi dengan berbinar sambil memegang kartu ajaib itu. Maaf Mama. Kembalikan kartu itu dan aku tidak akan memenuhi permintaan Mama sekalipun suamiku mengizinkannya. Aku tidak mau merendahkan harga diriku demi Mama kecuali hal yang sangat genting, ucap Lira. Lira. Mama sudah melahirkan dan membesarkan kamu dengan susah payah, apakah tidak bisa membuat Mama senang sedikit dari harta yang kamu miliki? Bentak Arumi. Aku ingin sekali melakukan itu untuk Mama, tapi tunggu Lira bekerja dulu Mama. Gaji Lira semuanya akan Lira berikan untuk Mama. Lira akan belikan rumah untuk Mama. Jangan apartemen mewah, ucap Lira. Gajimu tidak cukup untuk menyenangkan Mama Lira, bantah Arumi. Lebih dari cukup Mama. Jika Mama menerimanya penuh syukur dan tidak berfoya-foya. Masalahnya yang membuat Mama masih merasa kurang adalah gengsi Mama yang terlalu tinggi karena Mama masih mau berbangga diri pada teman-teman Mama yang tidak jelas itu. Seharusnya Mama berubah, makin berkurang usia dengan bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa syukur. Dan mirisnya lagi Mama tidak sedikit pun menanyakan kabar kedua cucu Mama sejak kita bertemu sampai saat ini. Lira sangat kecewa sama Mama. Maaf Mama. Lira mau pulang.
Kasihan bayiku, ucap Lira mengambil tas dari tangan ibunya dan pergi ke kasir untuk membayar makan siang mereka. Lira, beginikah cara kamu bakti kepada orang tua? Hah? Bentak Arumi berang. Lira sudah menunjukkan bakti Lira pada mama, hanya saja ekspektasi mama begitu tinggi padaku dengan cara memeras Lira. Itu yang tidak bisa Lira penuhi. Semua ada aturannya mama. Menjadi istri seorang suami kaya tidak mendidik Lira untuk memanfaatkan kebaikan suami walaupun itu hak Lira, ucap Lira lalu mengeluarkan ATM miliknya. Ini ATM pribadi Lira. Uangnya tidak banyak tapi cukup memenuhi kebutuhan mama. Bijaklah memakainya karena Lira akan transfer uang untuk kebutuhan mama setiap bulan tidak lebih dari 10 juta. Ada rumah kontrakan yang sudah Lira sewa untuk mama di komplek perumahan cukup bergengsi. Kalau mau Lira akan antar mama besok ke sana. Kalau mau lihat sendiri, Lira akan mengirim alamatnya. Santun Lira lalu pamit pulang pada ibunya yang terlihat sangat kesal dengan putrinya yang tidak bisa memenuhi angannya. Tanpa Lira mengetahui, percakapannya dengan sang ibu sudah didengar semuanya oleh Wira dari alat penyadap yang dipasang di jam tangannya Lira. Wira begitu kagum dengan istrinya yang sangat amanah walaupun saat ini Lira sudah membohonginya karena mau pamit ketemuan dengan ayah mertuanya malah ibu mertuanya. Sebenarnya Wira hanya kontrol istrinya jikalau Lira berpapasan lagi dengan Darren. Wira tidak ingin istrinya terus-menerus diteror sang ibu mertua. Ia segera mengambil keputusan untuk memenuhi keinginan Arumi dengan membelinya sebuah unit apartemen dan mobil mewah yang diinginkan oleh Arumi yang belum kesampaian. Bahkan di dalam unit apartemen itu sudah dilengkapi perabotan serba mahal dan canggih. Dan juga sepatu dan tas branded yang terjejer rapi di rak. Ada juga perhiasan berlian yang sudah ditandai tidak bisa dijual lagi oleh Arumi. Hanya uang yang tidak diberikan oleh Wira karena akan membuat ibu mertuanya menjadi wanita boros. Wira menemui ibu mertuanya di rumah sahabatnya Arumi. Selamat pagi Nyonya. Apakah saya bisa bertemu dengan Mama Arumi? Tanya Wira saat ditemui langsung oleh pemilik rumah. Apakah Anda menantunya Mbak Arumi? Tanya Tante Nikita terlihat genit di depan Wira. Benar. Silahkan masuk. Tidak usah. Saya butuh waktu sebentar untuk bertemu dengan Mama Arumi, ucap Wira dengan wajah datarnya membuat Tante Nikita terlihat segan. Tampan sih, tapi wajah itu seakan mengulitiku hidup-hidup. Batin Tante Nikita meremang lalu masuk ke dalam rumahnya memanggil Arumi. Arumi, ada menantu lo tuh di luar. Mau ketemu lo, ucap Nikita membuat Arumi yang sedang asyik nonton TV tersentak. Mantu yang mana ya? Mantu aku ada dua, imbu Arumi keluar menemui Wira. Temuin aja sendiri. Nanti juga tahu mantu yang mana. Sinis Nikita yang malu hati tidak ditanggapi pesonanya oleh Wira. Mata Arumi terbelalak saat melihat wajah tampan menantunya yang tersenyum kecut padanya sambil meraih tangannya untuk disalim. Assalamualaikum Mam. Ada perlu apa kamu kesini? Tanya Arumi dengan sikap angkuhnya sambil bersedekap tanpa menjawab salam Wira. Saya sudah membelikan Mama sebuah unit apartemen mewah dengan lift pribadi di daerah Kebayoran Baru dan mobil itu juga saya belikan untuk Mama sesuai keinginan Mama. Dan ini surat-surat mobilnya. Tapi, dengan satu syarat jangan pernah mengambil keuntungan dari istri saya lagi karena dia adalah hak saya termasuk tidak boleh menemui Anda kecuali dengan saya. Ancam Wira. Dia adalah putriku. Mengapa kamu jadi melarang aku bertemu dengan putriku sendiri?
Geram Arumi. Karena di otak mama hanya butuh kemewahan bukan kasih sayang dari anak, menantu dan cucu. Silahkan menikmati kemewahan dunia yang tidak ada artinya bagi kami selain cinta keluarga. Jangan mengganggu keluargaku lagi maupun adik iparku Lea dan Devan. Jika mama masih melakukan itu, saya akan mengambil semuanya apa yang saya berikan kepada mama. Tegas Wira lalu menyodorkan sebuah map untuk ditandatangani oleh Arumi di surat perjanjian itu di atas materai. Sejujurnya, Wira tidak ingin melakukan itu pada ibu mertuanya karena merasa kurang ajar, namun ia juga harus melindungi keluarganya untuk memberi efek jera pada Arumi. Selamat bersenang-senang Mama. Semoga teman-teman sosialitanya Mama selalu setia sampai akhir karena mereka segalanya untuk Mama daripada keluarga kecilku, sarkas Wira tenang namun mampu mencabik hati ibu yang berhati batu ini. Wira menyerahkan kunci apartemen dan kunci mobil mewah buatan Eropa itu kepada Nyonya Arumi. Ia sendiri berjalan kaki sambil memesan taksi online untuk kembali ke perusahaannya. Pertemuannya dengan Arumi tidak diketahui oleh siapapun. Sementara Nyonya Arumi hanya melihat punggung Wira hingga menghilang dari pandangannya. Entah mengapa kata-kata Wira yang terakhir mampu mengikis keangkuhannya bahwa Mama tidak butuh kasih sayang keluarga tapi hanya harta. Ia hanya menjatuhkan badannya di teras rumah mewah itu dengan air mata terus mengalir. Hatinya tiba-tiba terasa hampa dan sangat sakit. Harusnya ia bahagia karena apa yang ia idamkannya selama ini telah terwujud. Tapi, apa yang ia dapatkan dari Wira seakan mengatakan kami telah membuangmu dari hidup kami dan jangan pernah datang untuk mengganggu. Itu yang ada di pikiran Arumi saat ini. Setibanya di perusahaan, Wira dikejutkan dengan kedatangannya Lira. Sekretarisnya Wira sudah diingatkan oleh Lira agar tidak memberitahu kedatangannya pada suaminya. Siang Tuan. Sapa sekretaris Icana pada Wira. Siang. Apakah ada tamu untuk saya Icana? Tanya Wira. Aduh. Bilang atau enggak iya? Ica terlihat ragu. Ica. Kamu mendengarkan aku enggak? Tanya Wira lagi. Ada Tuan. Itu. Tapi. Tanda hubung. Siapa? Wira tidak ingin lagi bertanya tapi langsung masuk ke ruang kerjanya. Pintu ruang kerjanya dibuka dan matanya melebar dengan bibir melengkung melihat istrinya sudah tertidur pulas di kursi kebesarannya. Mungkin sudah terlalu lama Lira menunggunya. Kamu manis sekali sayang. Wira menghampiri istri kecilnya dan menggendong tubuh itu masuk ke dalam kamar pribadinya. Merasa tubuhnya ringan di udara, Lira mengerjapkan matanya dan mencium aroma tubuh suaminya yang menguar di nadi leher kokoh Wira. Akhirnya kamu datang juga, baby, gumam Lira terdengar serak saat suaminya membaringkan tubuhnya namun leher Wira ditahan oleh Lira agar prianya tidak meninggalkannya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Wira sangat senang dan itu berhasil memancing hasratnya. Apakah kamu menginginkan aku, Hani? Bisik Wira dengan suara berat. Aku adalah makanan penutupmu, baby, balas Lira melepaskan kancing kemeja suaminya satu persatu. Di tempat berbeda, Davia masih berkutat dengan laptop miliknya mencari keberadaan putra pelayan Tiar yang ternyata sudah tidak ada lagi di kediamannya di Wina, Austria. Bagaimana caraku untuk menjemput putranya pengacara Dito agar anak itu tidak didoktrin otaknya oleh Dito sebagai ajang balas dendam? Apalagi saat ini Tiar jatuh sakit karena terlalu merindukan putranya. Dasar bajingan.
Dulu kamu menolak anak itu dilahirkan dan sekarang sudah besar ingin dimanfaatkan. Brengsek. Umpat Davia berusaha melacak putranya Tiar. Ah. Ya. Kenapa aku tidak mencari nama siswa di setiap sekolah asrama penitipan anak di mana sekolah itu khusus untuk para putra konglomerat? Alhamdulillah. Akhirnya dapat petunjuk juga. Terima kasih ya Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan aku, gumam Davia dengan jemarinya menari lincah di atas keyboard laptop miliknya. Setelah meneliti setiap foto siswa yang tertera di buku agenda siswa dari sekolah itu, akhirnya Davia menemukan satu kotak yang kosong sengaja tidak dipublikasikan fotonya oleh sekolah itu dengan nama inisial saja. DN. Sepertinya data pribadi anak ini sengaja dimanipulasi agar tidak terendus oleh ahli peretas seperti aku. Berarti sekolah ini milik seorang mafia yang bekerja sama dengan Dito. Apakah perlu aku menjemput sendiri putranya Mbak Tiar? Tanya Davia sambil tersenyum penuh arti. Akhirnya aku dapat lebih banyak lagi menjaring manusia predator sindikat mafia, ucap Davia lalu mencari tahu identitas pemilik sekolah itu. Benar saja. Sekolah memiliki tingkat pendidikan dari dasar hingga mencapai jenjang SMA. Di mana para anak mafia juga dikumpulkan untuk dilatih mental mereka sejak dini dengan segala macam bentuk kekerasan. Memaksa mereka untuk terus belajar dan berlatih. Bagaimana dunia mau aman? Ada sekolah untuk pembinaan mafia sejak dini. Kok ada ya sekolah seperti ini? Dasar biadab. Umpat Davia yang terus meretas beberapa CCTV di sekolah itu di mana anak-anak belajar ilmu bela diri, mengusai komputer untuk belajar meretas. Davia melihat program pembelajaran yang dicanangkan sekolah itu yang akan diterapkan pada siswanya. Davia mengirim virus ke jaringan komputer mereka dengan tulisan Angel of Death.